Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farjan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wafat wa ayat nahdlatul watan fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru kita tercinta Ustaz Wawan Irawan. Kita doakan beliau senantiasa diberikan panjang umur, disehatkan badannya, segala urusan keluarga beliau, segala urusan dengan majelis beliau mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati seluruh yatama dan du'afa. Mudah-mudahan kita nanti kelak dikumpulkan dengan guru-guru kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita senantiasa memanjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas bentuk nikmat rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diberikan kemudahan dan bisa melaksanakan kegiatan santunan dan pengajian di setiap harinya. Dan teriring daripada semua itu adalah berkat daripada guru-guru kita. Oleh sebab itu kita semuanya jangan pernah lupa, dan sebelah saya ini adalah guru saya. Jadi kalau banyak orang Ustaz Wan kok nggak datang lagi, Ustaz Wan yang ini ada, ini guru saya. Jadi sama aja ya. Dan beliau adalah guru saya. Jadi kalau suatu saat misalnya pas kayak tadi ada acara saya kebetulan di makam ngurusin meninggal, jadi beliau mendampingin saya, mengajarkan saya di majelis ini. Dan saya juga bermahad di beliau di Ciledug. Itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita dengarkan tausiah guru kita semua. Mudah-mudahan nanti kita tidak sampai maghrib, bisa selesai, bisa sholat berjamaah di Masjid Jannah Taqwa. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Qadimul Majlis Ta'lim Menurut Mahmud Waton. Kita bersama Ustaz Maksum dan sekeluarga Allah semoga dimudahkan segala urusan baik dunia ataupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seluruh juga jadi remaja putra baik remaja putri dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah kumpulkan kita di tempat yang akan diijabah seluruh doa dan harapan kita Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Muhammad menyebutkan di dalam hadisnya, "Inda ijtima'il muslimin mustajabatu du'a." Ketika orang muslim berkumpul di sesuatu perkumpulan yang baik, terus dia berdoa meminta kepada Allah, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi tadi kita membaca qasidah munfaridah. Ishtaddi azmatu tanfarid. Itu bukan karya Syekh Zainuddin, itu Ibnu Nahwa, seorang ulama besar pada masanya. Cuma diambil sama Syekh Zainuddin, dimasukkan dalam buku hizibnya. Dahulu sebab ini mengalami ishtaddi azmatu tanfarid. Sudah masuk tentang kisah ini Imam At-Tajuddin As-Subki menyebutkan. Jadi pada dahulu kala, ketika ini ishtaddi azmatu tanfarid yang kita baca tadi bareng-bareng. Ini nggak ada pengarangnya. Ibnu Nahwa di sini. Pengarang ini qasidah Ibnu Nahwa, orang besar. Dahulu beliau sedang pergi ke suatu tempat, terus tiba-tiba ada laporan bahwa hartanya kerampokan. Entah rumahnya atau apa, kerampokan pokoknya. Akhirnya ada salah seorang muridnya mengadu kepada beliau, "Wahai Ustaz, wahai Kiai, Syekh, bahwa hartamu kerampokan." Dia tidak tahu siapa yang merampok hartamu, harta Tuhan. Akhirnya sudah, katanya. Akhirnya Ibnu Nahwa berdoa kepada Allah dan terlintas di pikirannya untuk menuliskan ini qasidah, ini syair.
Maka disebutkan qasidah munfarid itu untuk membuka setiap sesuatu yang sempit jadi terbuka. Kalau susah jadi ada jalannya. Maka sebut qasidah munfarid. Beliau tulis sampai selesai, beliau baca. Dan apa yang terjadi? Di malam hari setelah selesai menulis ini, si penyamun pencuri ini, yang perampok uang Ibnu Nahwa, ia bermimpi dan datang dua orang yang membawa, ya mungkin kalau dibahasakan bahasa kita, pisau yang tajam, belati ya. Kamu balikin hartanya Ibnu Nahwa atau aku tusuk sekarang juga. Inilah mimpinya si pencuri ini. Akhirnya si pencuri ketakutan dan besok pagi mengembalikan hartanya kepada Imam Ibnu Nahwa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita baca semuanya barang-barang ada semua. Apa yang dihadiri oleh kita semua tidaklah kita pulang ke tempat ini melainkan harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus hajat guru kita yang termasuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka beruntunglah kita berkumpul di tempat majlis taklim Roja Abdul Watan ini. Alhamdulillah. Dan ketahuilah, Nabi Muhammad SAW sudah memberikan pesan kepada kita agar kita harus menjaga 5 waktu sebelum datangnya 5 waktu. Kami khamsan qabla khamsin. Nabi menyebutkan jaga, manfaatkan 5 perkara, jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Pertama apa yang Nabi sebutkan? Syababaka qabla haramika. Ini masa muda kalian, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kenapa masa muda yang diutamakan oleh Nabi Muhammad SAW? Seorang ulama mengatakan, innama ghanimatul insani bisyababi wal khusranu fit tawani. Sesungguhnya keberuntungan manusia tergantung di masa mudanya. Kalau masa mudanya dijaga dengan baik, maka insya Allah masa tuanya dia akan baik. Tapi dia dulunya bukan orang baik, terus dia bertaubat, bagus. Jadi udah tuanya bertaubat, lagi mudanya enggak. Kalau lagi mudanya enggak baik, minum minuman keras, berjudi lain sebagainya. Akhirnya dia taubat, orang bagus, orang baik. Tapi pasti bakal ada yang dikeluhin, penyakit-penyakit yang tidak dijaga ketika di masa muda. Ibaratnya dia mengkonsumsi alkohol lagi mudanya, atau melakukan pergaulan bebas lagi masa mudanya, terus dia bertaubat, itu bagus, orang baik. Tapi pasti ada yang dikeluhkan dengan sebab pekerjaan atau pergaulan yang dia lakukan ketika di masa muda. Maka begitu juga ketika dia punya kebaikan-kebaikan di masa muda, maka ketika di masa tua kebaikan ini pasti akan ada. Maka kata Nabi, jaga usia mudamu sebelum datang masa tua. Kalian masih muda, belajar, otak kalian masih cerdas buat menghafal Al-Quran, minimal menghafal juz amma, atau minimal kalian menghafal surat Al-Duha sampai Anas. Ini harus hafal ibaratnya. Di satu majlis tadi minimal hafal itu. Ketika masa tua kalian sudah hafal, atau kalian bisa baca Yasin atau mimpin doa tahlil. Lagi muda sering belajar. Ketika sudah tua di komplek kita, di RT kita ada yang meninggal, nggak sibuk jadi ustaz, terus pulang juga bisa. Kapan belajarnya? Lagi masih muda. Kalau pada kala itu usia dia 50 tahun terus disuruh menghafal doa tahlil, kira-kira bisa kan ya? Tidak akan bisa. Ini kalau tidak menjaga masa muda. Maka jaga masa mudamu sebelum datang masa tua, insya Allah. Yang kedua, wasihataka qabla saqami. Kata Nabi, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ini kalau lagi sehat enak kita, kalau lagi sakit kita gak enak. Kira-kira kalau kita sholat berjamaah sakit enak gak? Gak enak. Maka jangan nunggu sakit mau ibadah itu, mumpung kita masih sehat, masih muda, masih gagah. Yang ketiga kata Nabi, wahaya kamu kata Nabi menyebutkan waginaka qabla fakrika. Jaga kekayaan kamu sebelum datang masa fakirmu, masa miskinmu. Kalau kamu punya harta sebanyak apapun jumlahnya, nominalnya, jangan tunggu banyak lu untuk sedekah. Kamu punya 100.000, belajar untuk sedekah. Kalian disantunin 100.000, 200.000, tanamkan sedekah kalian. 5.000 saya keluarkan. Kalian dikasih sama Ustaz Maksum, dikasih uang 100.000, 200.000, maka tanamkan di hati kalian 5.000 jatah masjid, jatah kotak amal musola. Maka dengan sebab
kebiasaan kalian di masa kecil, kalian akan menghasilkan apa yang kalian tanam sekarang kelak di masa tua kalian. Nah, insya Allah 200.000 dikurangin 10.000, kalian rugi nggak? Tidak akan rugi. Bahkan kalau kalian kasih 200.000 hilang 5.000, kalian nggak bakal marah-marah. Atau cuma 5.000 hilang. Tapi kalau kalian simpan 5.000 di kotak amal, ini akan diamal ibadah kalian sampai hari kiamat. Nah, insya Allah. Jadi tidak usah nungguin orang kaya dulu mau sedekah. Semua orang bisa sedekah, siapapun bisa. Tapi Ustaz, saya punya uang 50.000, kalian punya 50.000, 2.000 kalian keluarkan, rugi tidak? Tidak akan rugi. Biasakan untuk menaruh. Kalian dikasih uang jen 10.000, kalian taruh 1.000 di kotak amal, kalian rugi? Tidak akan rugi. Atau 500 rupiah ada 10.000, kalian taruh di kotak amal. Ini kebiasaan yang akan menjadikan baik kepada kita, menjadi mudah belajarnya, lulus sekolah gampang, mencari pekerjaannya, dapat pekerjaan yang baik dan halal. Makanya keluarkan hartamu sebelum datang masa akhirmu. Kata Nabi kemudian, wahayataka qabla mautika, jaga hidup kalian sebelum datang waktu mati. Kalau sudah mati kalian nggak bakal bisa ngaji, nggak bakal bisa belajar, nggak bakal bisa sholat. Maka mumpung Allah berikan kita hidup, berikan kita usia, masih muda, masih sehat, banyak waktu luang, gunakan waktu untuk kebaikan, untuk hadir majelis taklim, sosial, kerja bakti itu ibadah, karang taruna, lain sebagainya, macam-macam. Terus menghidupkan masjid, terutama menghidupkan masjid, memakmurkan masjid. Ini salah satu amal yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mumpung Allah berikan kita hidup, maka gunakan kehidupan kita sebelum datangnya kematian, agar kita mati menghadap Allah membawa amal-amal yang baik. Kata Abu Bakar As-Siddiq, man dakhala qabra bila zad, maka anama raqibal bahra bila safinah. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur, kita bakal masuk ke dalam kubur tadi, contoh masuk dalam kubur barzakh. Karena kita hidup nunggu mati ya, kita hidup terus nunggu mati. Ada orang mati, pelajar buat kita. Kata Imam Abu Bakar As-Siddiq, siapa orang yang masuk ke dalam kubur enggak bawa zad, enggak bawa bekal, maka diumpamakan dia menyeberangi lautan enggak pakai perahu, enggak pakai kapal. Ente ini ngelewati lautan yang dalam, samudra yang dalam, dengan modal berenang saja kira-kira selamat ya? Ya 50-50 lah, walaupun dia juga berenang, antara selamat atau mati begitu. Tapi ini Ustaz PM nih jago renangnya. Kalau lautan samudra ya sama, 50-50 antara dia selamat atau mati. Perlu alat. Kalau pakai alat, pakai kapal, selamat dia. Pakai kapal feri, dia selamat. Mau ada angin kencang atau apapun, dia selamat. Karena ada dalam perahu ini, safinah perahu. Maka ketika masuk ke kubur, tidak punya bekal, nggak punya apa-apa, nggak punya amal baik, nggak punya pahala sedekah, nggak pernah nyantun anak yatim, nggak pernah sholat berjamaah, nggak pernah hadir majelis taklim. Terus apa yang akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kategori dia bagaikan orang yang tenggelam, yang meminta tolong, tidak ada siapapun yang menolong dia. Na'udzubillah subhanahu. Insya Allah dengan adanya majelis taklim, ada sana santunan, ini orang-orang dermawan, walaupun mereka tidak hadir, tapi ini akan dijadikan sebab safinah buat mereka, kapal buat mereka, penyelamat buat mereka kelak ketika ada di kubur di barzakh. Insya Allah. Dan kemudian yang kelima kata Nabi, wa farogoka qabla syaghlika atau syughlika, masa senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Kalau ada waktu senggang untuk ngaji, untuk belajar hadroh, belajar membaca maulid, apalagi belajar baca Al-Quran, gunakan waktu senggang, jangan nunggu waktu sibukmu, jangan waktu senggang disibuk-sibukin. Pakai apa? Pakai main handphone, jadwal ngaji, pakai main handphone. Kalau nggak main handphone, main bola di lapangan. Kalau nggak main bola, main layangan. Kalau nggak begitu main layangan, apa aja dikerjain mainan mulu. Ngaji nggak pernah dia lakukan, alhamdulillah. Maka mumpung masih banyak waktu kosong, gunakan sebaik mungkin waktu kosong kita diisi dengan kebaikan. Jangan sampai udah sibuk, dia nggak sempat ngaji lagi. Nggak usah maksud dulu lagi senggang, bukan senggang, mungkin nyempatin waktu. Datang ke pondok ngaji tengah malam sampai subuh aja. Kira-kira ente kuat gak?
Ada kalau ada serba sunyi, jam 1 udah pengen tidur, kita bangun. Nah, ini jadi ke bawah untuk bangun. Sampai subuh ngaji. Perjuangan. Karena tidak akan ada kenikmatan tanpa adanya perjuangan. Tidak akan ada kelezatan tanpa adanya proses perjuangan. Ini perjuangan itu akan kita cerita di akhir ketika kita merasakan kenikmatan tersebut. Lagi senggang kita ngaji, lagi senggang kita lakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai sudah sibuk kalian baru pengen melakukan kebaikan. Tidak ada lagi. Masih muda, belum punya tanggungan, ya sudah gunakan waktu kalian sebaik mungkin. Maka kata ulama, iyyakum antuhmilu awqatakum. Awas kalian melalaikan waktu-waktu kalian. Awas kalian sia-siakan waktu-waktu kalian sekarang. Fatandamu yauman ala ma fatakum. Maka suatu saat kalian akan menyesali atas apa yang sudah kalian lalaikan. Maka mumpung Allah berikan sehat kita, berikan waktu yang luas, kemudian diberikan kita harta, diberikan kita kekuatan, gunakan waktu itu sebaik mungkin agar kelak di hadapan Allah tidak ada penyesalan. Insya Allah semoga Allah jaga kita semua. Allah berikan kita kesehatan, afiat di dunia wal akhirat, istiqomah dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fi wal hadi ila sabil masyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami atas nama donatur mengucapkan terima kasih kepada yatim dan duafa sudah hadir seperti ini. Mudah-mudahan para donatur diberikan kesehatan, panjang umur, kehidupannya, segala hajat-hajatnya dikabulkan. Ya, ada titipannya. Mau ada di sini ngomong aduh. Kamu salah ngomong. Ustaz, perkenalan. Danang adiknya Nindi nggak hadir kan? Adiknya Nindi nggak hadir. Nindinya hadir. Danang. Hadir. Tapi hadir. Danang yang kecil. Oh. Nah, sampai belum? Saya. Oh. Biar cepat. Mau sholat maghrib kan? Jamaah kan? Depan. Udah. Ini. Udah. Bentar dulu. Yang belum? Udah. Najwa sama Nisa. Oke. Yang nggak hadir? Yang nggak hadir, Yang satu Danang. rumah Danang siapa? adiknya. Ini si Bayu sama Adikmu? Jida, kakaknya. Oh, kakaknya, sama lagi, yang adiknya. Oh, nih. Kenapa nggak hadir? Pergi. Oh, pergi. Ya udah. Ini Agus. Oh ya Pak Agus, ini keponakannya nih. Iya. Terima kasih Om. Apa lagi? Nggak? Nggak ada. Oke, terima kasih. Habis ini langsung pulang, sholat berjamaah di sini. Ya, oke. Nunggu berita kalau kalian kerja. Ya, oke ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.